Shalom anak-anak, selamat pagi, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Harapan Pak Sakti, kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Ya anak-anak, masih dalam suasana penilaian tengah semester. Mari sebelumnya kita akan mendasari dulu kegiatan kita sepanjang hari ini dengan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesehatan yang baik bagi kami semuanya, anak kami, siswa-siswi SMP Widya Wacana 1 Surakarta. Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan penilaian tengah semester pada hari ini, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami dan memberikan semangat serta pembaharuan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan pengharapan kami. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan membaca dari Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Ya, kalian bisa buka Alkitabnya, Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Pak Sakti akan bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekalian, renungan pagi hari ini diberi judul Belajar Memanfaatkan Akar. Ya, belajar memanfaatkan akar. Kalian tentu masih ingat sebuah peribahasa, tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Apa artinya itu? Ya, kira-kira tidak ada yang lebih baik, yang kurang baik pun bisa bermanfaat. Tidak ada yang lebih baik, yang kurang baik pun bisa bermanfaat. Anak-anak, sebenarnya peribahasa ini memiliki pesan yang bagus, yaitu kita diajak untuk tidak bersikap kaku, melainkan kita harus luas, lincah, dan penuh kreativitas. Maksudnya adalah, kalau kita menghadapi suatu masalah, sebaiknya kita tidak terpaku pada satu kemungkinan solusi, melainkan kita perlu memikirkan berbagai kemungkinan untuk mengatasi masalah itu. Ya, orang yang terpaku hanya pada satu kemungkinan solusi disebut kekurangan hikmat. Ingat, ya. Sebaliknya, orang yang terbiasa menggagas berbagai kemungkinan disebut orang berhikmat, atau kalian sering bahasa sehari-hari adalah orang yang bijaksana. Orang yang kekurangan hikmat biasanya sulit menemukan jalan keluar untuk menghadapi suatu masalah, sebab ia hanya mengandalkan pada satu solusi saja. Ketika solusi itu tidak berhasil, ia akan kebingungan. Sebaliknya, orang berhikmat akan mampu menemukan solusi yang berguna, sebab ia berusaha mencari berbagai kemungkinan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, kira-kira kalian termasuk yang mana ini? Orang yang kreatif, masuk orang yang berhikmat, atau orang yang terpaku pada satu pokok solusi saja?
Karena itu anak-anak, kita harus senantiasa berusaha menjadi orang berhikmat atau orang yang bijaksana. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, zaman ketika kita harus menghadapi begitu banyak masalah dan banyak kesulitan setiap hari. Zaman ketika kita tidak selalu bisa menemukan rotan, melainkan hanya tersedia akar. Nah, kalau kita tidak bijaksana dan kreatif, maka kita akan terbentur dalam permasalahan-permasalahan yang akan semakin menyulitkan kita. Anak-anak, dulu sekolah kita bisa saling bertatap muka, Bapak Ibu guru bisa menjelaskan materi-materi, kamu bisa langsung bertanya sesuatu yang tidak kamu pahami, dan Bapak Ibu guru bisa menjelaskan dengan gamblang. Sekarang ini suasana sudah berganti lain. Mungkin dengan berbagai aplikasi kita masih bisa saling bertemu, tapi itu pun tidak lama. Ya. Padahal mungkin kamu masih punya banyak kesulitan. Masih ada banyak yang tidak kamu paham. Nah, apakah kamu akan terpaku saja pada satu solusi? Wah, ini harus bertemu dengan Bapak Ibu guru. Kalau begini terus akan susah saya. Padahal masih ada banyak kemungkinan solusi yang bisa kamu dapatkan untuk kamu belajar. Jadi kita perlu membiasakan diri untuk berkreasi. Ya, kita perlu membiasakan diri untuk mencari jalan keluar yang lain. Kita perlu membiasakan diri untuk berdoa, belajar, mengatasi masalah dengan sukacita, jangan dengan bersungut-sungut. Kalau itu kita biasakan, tahu-tahu Tuhan kita akan semakin berhikmat, luwes dan lincah dalam mengatasi masalah. Seperti halnya waktu kita mungkin di rumah menanam suatu pohon, tiap hari kita sirami, kita rawat, kita pupuk, tahu-tahu beberapa bulan kemudian pohon itu berbuah ataupun berbunga. Yang membuat buah itu adalah Tuhan, bukan kita. Karena itu tekunlah berdoa dan belajar mengatasi masalah yang saat ini seringkali mengganggu kehidupan kita. Amin. Mari anak-anak, kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas janji-Mu supaya kami meminta hikmat kepadamu. Mampukan kami membiasakan diri berdoa dan belajar mengatasi berbagai masalah dengan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Pagi hari ini kami juga menyerahkan anak-anak kami yang tengah menghadapi tes penilaian tengah semester. Kiranya Engkau memberkati mereka hingga apa yang telah mereka persiapkan bisa mengerjakannya dengan baik. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa dan pengharapan kami. Amin. Nana, selamat mengerjakan tes tengah semester. Tuhan Yesus memberkati.